7 penyebab utama mesin kurang tenaga. Yang pertama, nozzle kotor dan aus. Poin penting dari nozzle adalah pengabutan yang sempurna. Caranya untuk terjadi pengabutan yang sempurna adalah ujung nozzle yang terdapat lubang-lubang halus tidak boleh ditutupi oleh arang atau kotoran. Dan tekanan bahan bakar yang harus diterima nozzle adalah 180–225 psi. Penyebab kotoran menempel pada permukaan nozzle dan kausan pada nozzle diakibatkan oleh oli yang jelek, bahan bakar yang jelek dan perawatan yang tidak rutin sehingga terjadi kausan juga pada komponen bagian dalam nozzle. Untuk mendapatkan performa mesin yang optimal perlu dilakukan servis nozzle rutin ketika sudah mencapai 60.000 km. Yang kedua, salah timing injeksi. Timing injeksi standarnya sudah harus menginjeksikan bahan bakar pada 8 derajat sampai 13 derajat sebelum piston sampai ke titik mati atas. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pembakaran yang optimal dan sempurna. Timing injeksi terpasang pada injeksi pump yang berkaitan langsung dengan plunger di dalam injeksi pump. Apabila nilai derajat penginjeksian lebih rendah maka akan menyebabkan mesin kurang bertenaga. Dan apabila nilai timing terlalu tinggi maka akan menyebabkan suara mesin kasar, low power, dan mesin overheat. Timing injeksi bisa saja berubah sewaktu-waktu, dari plat timer yang patah, ataupun baut-baut yang kendor dan spring di dalam timer yang sudah lemah. Untuk itu lakukan pengecekan rutin bulanan pada komponen dan servis rutin yang termasuk dalam tune-up agar performa mesin tetap terjaga. Yang ketiga, tekanan tinggi dari pompa injeksi kurang. Tekanan injeksi yang tadi saya katakan harus pada pressure 180–225 psi. Namun apabila tekanan tidak tercapai standar tersebut maka ada beberapa komponen yang harus diperiksa adalah pompa priming atau yang biasa disebut juga pompa tangan. Harus dipastikan tidak ada kebocoran agar tidak masuk angin. Keempat, delivery valve pada fight pump. Ini adalah pompa hisap bahan bakar dari tangki ke filter bagian atas. Ketika dihisap, maka katup in terbuka dan katup X tertutup. Namun apabila terjadi kerusakan permukaan valve maka akan menyebabkan bahan bakar tidak dipompa atau didorong ke filter atas sehingga suplai ke filter atas menjadi berkurang. Hal ini akan menyebabkan kekosongan pada filter atas dan brandstop. Kelima, plunger brandstop sudah haus. Kehausan pada plunger brandstop mudah diketahui dengan cara melihat semprotan pada lubang out brandstop yang menunjuk ke pipa. Apabila ada dorongan bahan bakar yang kuat maka plunger masih bagus. Namun apabila dorongan lemah maka bisa jadi plunger sudah haus. Keenam, katup delivery valve high pressure. Apabila sudah terjadi kehausan pada katup ini maka tekanan tinggi yang ada pada pipa tekanan tinggi akan berkurang. Dikarenakan tekanannya bocor dan masuk kembali ke plunger brandstop. Kerusakan pada bagian brandstop atau pompa injeksi disebabkan oleh penggunaan bahan bakar yang jelek, biasanya berdampingan dengan minyak tanah. Ketujuh, wajib diperiksa juga pipa-pipa bahan bakar dari kerusakan, kebocoran, karatan, tangki bahan bakar yang tidak ada pernapasan, filter-filter yang sudah mampat. Saran saya adalah, jangan membiasakan penggunaan bahan bakar jelek yang sudah dicampur-campur. Kedua, servis kendaraan Anda dengan rutin tanpa harus ditunda. Lakukanlah semampu yang Anda bisa. Selebihnya serahkan kepada bengkel kepercayaan Anda. Sekian, jangan lupa di like, biar saya semangat upload hal-hal tersembunyi dari seorang mekanik. Juga di subscribe, dan komen saja apabila perlu informasi tambahan. Bagikan bila ada teman yang mempunyai gejala kerusakan yang sama.